Cara menghitung tetesan infus. Nah, di sini aku akan bahas soal teknis perawat. Tapi ya sebelum lanjut, kalau mau latihan TEROCAT itu ada di idolappppk.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Seorang wanita berusia 27 tahun dirawat akibat mengalami mual muntah. Dokter menginstruksikan memberikan cairan intravena Ringer Lactate 700 cc diberikan selama 4 jam. Berapa tetes per menitkah cairan yang harus diberikan pada pasien dengan faktor tetes 20? Nah, di dalam soal sudah dicantumkan ya untuk faktor tetesnya. Nah, untuk option yang A 54, B 56, C 58, D 60, E62. Nah, perlu catatan teman-teman, untuk soal teknis perawat itu optionnya sampai 5. Jadi kalau misalnya kalian benar menjawab itu poinnya 5, tapi kalau misalnya salah itu 0 atau misalnya tidak menjawab juga 0 gitu ya. Oke, di sini aku mau kasih challenge ke teman-teman, coba dijawab dulu sebisanya aja. Nanti kalau misalnya udah dapat jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Aku akan kasih challenge ke kalian selama 10 detik. Oke ya, di sini aku akan langsung bahas aja. Nah, untuk mencari berapa tetes per menit atau TPM-nya, teman-teman harus menggunakan rumus, yaitu jumlah kebutuhan cairan dikali dengan faktor tetes dibagi waktu dalam menit. Nah, sebagai catatan, kalau misalnya teman-teman di dalam soal mendapatkan waktu pemberiannya itu dalam hitungan jam, maka teman-teman tinggal kalikan aja ke 60 menit. Jadi supaya tahu berapa menitnya. Tapi kalau misalnya di soal sudah dijelaskan dalam hitungan menit, teman-teman tinggal bagiin aja ya. Oke, kita langsung aja cek di data. Ini ada kebutuhan cairan 700 cc. Jadi 700 kita kalikan ke faktor tetesnya yaitu 20. Kemudian kita bagi waktu dalam menit. Nah, di dalam soal ini adalah selama 4 jam. Jadi 4 jam kita kalikan ke 60, hasilnya adalah 240. Nah, teman-teman tinggal kalikan 700 kali 20, kemudian dibagi 240 sama dengan 58,33. Atau kita paskan aja di angka 58 cc per jam. Jadi udah dapet ya jawabannya ada di option C, ya 58. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, salah satu contoh soal untuk teknis perawat. Semoga dengan aku share kayak gini teman-teman jadi ingat kembali nih, karena kalau kita sudah masuk dalam dunia kerja itu kayak pelajaran-pelajaran zaman kuliah itu memang harus diulang-ulang lagi supaya kita ngerti sama teorinya. Karena untuk soal-soal P3K itu pasti lebih ke teorinya kayak gitu ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang mau ujian, semangat, semoga dapat nilai yang baik untuk P3K tahun ini. Amin. Kalau kalian suka aku ngebahas kayak gini, jangan lupa support aku terus dengan cara follow, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya mereka dapat manfaat yang sama. Oke, terima kasih.